Apakah otakmu bermasalah? Grup Panorama, di kantornya Wendy. Wendy sedang berkata dengan marah. Si Damar memang keterlaluan. Masa belum datang ke perusahaan? Sekarang sudah jam 10 lewat. Memangnya dia mau dipecat? Dia membereskan berkas-berkas dan berkata lagi, padahal aku ingin mengajak dia main ke kota LH. Aku tidak jadi mengajaknya kalau telat lagi. Wendy duduk kembali ke sofa. Dia bergumam, sepertinya dia lebih kaya dariku juga. Dia bahkan bisa mempunyai kartu berlian dari Bank Royal. Dia tidak akan peduli dengan pekerjaan ini juga. Memikirkan tentang ini, dia merasa kesal tanpa alasan. Pada saat ini, pintu kantornya dibuka seketika. Kemudian, Bari berjalan ke dalam sambil tersenyum padanya. Apa kamu kesal karena Damar belum datang? Kamu suka pada Damar ya? Wendy langsung tertegun, lalu wajahnya memerah dengan cepat. Dia segera berkata, ayah, apa yang kamu katakan? Anakku sudah dewasa. Damar adalah seorang pria yang sangat baik, berjuanglah kalau kamu punya perasaan padanya. Tidak apa jika perempuan yang bertindak duluan. Lagi pula anakku begitu cantik, dia pasti tidak akan menolak, kata Bari. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Wendy berbalik badan dengan malu. Bari terdiam. Lalu dia mendekati Wendy. Kali ini kamu berpartisipasi dalam acara pernikahannya Gladys. Ingatlah jangan ikut campur dalam masalah keluarga-keluarga yang di kota LH. Ini bukan hal yang bisa kita pengaruhi, mengerti? Baiklah, ayah sudah bilang berkali-kali beberapa hari ini. Wendy mengerut bibirnya. Dan ada satu hal lagi, yaitu jangan mencari tahu tentang Damar lagi. Kamu juga tahu, dia orangnya rendah hati, dan tidak suka ada yang mencari tahu tentangnya. Jangan pernah kasih tahu pada siapapun tentang hal-hal yang dia lakukan di kota JC, termasuk Gladys dan lainnya. Oh, aku juga malas berbicara tentangnya. Dan reputasinya tidak baik di kota LH. Aku pasti akan dibenci orang kalau aku bilang dia adalah asistenku, kata Wendy. Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Bari mengingatkannya. Ya, aku akan pergi sebentar lagi. Sela dan Kak Clara sudah menungguku di lobi lantai bawah, kata Wendy ke ayahnya. Pada saat yang sama, Damar berdiri di pintu masuk lantai 6 PT Citra Adidaya. Satpam yang menjaga pintu segera menyapanya dengan sopan. Halo, bos. Damar menganggukkan kepala padanya, lalu berjalan ke dalam perusahaan, dan menuju kantor direktur di lantai 6. Setelah mengetuk pintu, dia mendorong pintu dan masuk. Ricky sedang berdiri dari tempat duduk, lalu berjalan bolak-balik. Ada apa? Tanya Damar. Ricky menghela napas dan berkata, ada dua hal, ibu mertuamu mengajak orang dan membuat keributan di perusahaan setiap hari. Sebelumnya aku sudah menyuruh satpam mengusirnya pergi, tapi hari ini dia datang lagi dan membawa seorang pengacara. Damar merasa tanpa daya Amelia memang tidak pernah berputus asa. Jika pada biasanya, ketika Ricky melaporkan tentang ini, dia tidak akan peduli kalau tidak mengganggunya. Namun, dia tidak menyangka Amelia benar-benar tidak tahu diri dan memanggil pengacara. Wanita itu ingin mengambil sebagian saham grup Citra Adidaya. Sebenarnya, Amelia dan putrinya tidak melakukan hal yang sangat parah padanya selama 3 tahun ini. Mereka tidak memaksanya juga setelah mereka bercerai. Tidak apa-apa juga kalau memberikan perusahaan ini kepada mereka. Damar bukanlah orang yang pelit. Namun kelakuan mereka sekarang ini memang keterlaluan. Tidak layak kalau memberikannya begitu saja. Apa hal kedua? Tanya Damar. Damar memegang hidungnya, dia tidak bergegas menemui Amelia. Hal kedua adalah masalah perusahaan. Sebuah masalah besar telah muncul, Ricky berkata dengan cemas. Apa? Damar mengerutkan alisnya lalu bertanya lagi. Bukankah perusahaan kita telah bekerja sama dengan grup Panorama? Harusnya perusahaan kita akan lebih berkembang. Properti perusahaan memang lebih berkembang saat ini. Tapi perusahaan kami melakukan bisnis logistik. Meski dapat mengirim ke seluruh penjuru negeri, jalur utamanya adalah kota JC dan kota LH. Tapi kemarin, sewa tempat di kota LH tiba-tiba naik 3 kali lipat untuk kami. Ricky menghela napas dan berkata lagi, setelah naik 3 kali lipat tidak ada cara untuk menjalani jalur ini sama sekali. Damar juga tidak terlalu memahami aspek ini. Alisnya berkerut dalam-dalam dan dia berkata, jika tawaran mereka akan naik, kita ganti jalur lain saja. Seperti ini, aku sudah menghubungi beberapa perusahaan logistik besar di sana. Mereka tidak mau bekerja sama dengan kami. Agak sulit untuk menemukan gudang lain untuk sementara waktu. Ricky berkata dengan cemas, alasan sebenarnya karena sebuah perusahaan logistik terbesar di kota LH bernama Kaya Express. Bari mengutamakan kerja sama dengan mereka sebelumnya. Sekarang mungkin mereka berpikir bahwa kita telah mengambil alih bisnisnya, jadi mereka ingin menjebak kami. Damar mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara yang rendah, aku kebetulan akan pergi ke kota LH baru-baru ini.
Kamu kirimi aku informasi tentang perusahaan yang bekerja sama dengan kita, dan aku akan menyelesaikan masalah ini. Ricky tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, aku akan menyuruh seseorang bertemu denganmu ketika kamu di kota LH. Damar menganggukkan kepala, lalu berdiri. Baik, sekarang aku akan menemui Amelia. Ricky berkata padanya, kamu sungguh tidak beruntung, bisa bertemu dengan ibu mertua dan mantan istri seperti itu. Damar tersenyum, berjalan ke ruang rapat yang ada di samping tanpa suara. Tidak hanya ada Amelia di dalam ruangan itu, Sisi dan Nessa juga ada di sana. Dan selain itu, ada seorang pria parubaya yang berkacamata dan memegang tas kantor. Sepertinya, dia adalah pengacara yang dipanggil oleh Sisi dan Amelia. Namun Damar juga tidak banyak peduli tentangnya. Dia duduk di depan 4 orang tersebut dan memandang mereka dengan santai. Dia hanya tidak bertemu dengan mereka beberapa hari saja. Wajah Sisi sudah terlihat pucat, mungkin dia tidak tidur nyenyak selama ini. Baru beberapa hari lewat, tadinya dia begitu sombong saat menceraikan Damar, dan sekarang penampilannya sangat beda sekali. Pak Damar, apa kabar? Pria itu memandang Damar dengan sombong. Aku adalah Yosua, pengacaranya Bu Sisi. Kami mencurigai bahwa Anda telah mengumpulkan banyak harta selama pernikahan. Sedangkan ini adalah harta bersama suami istri saat nikah. Ini surat kuasa hukum yang kami susun. Silakan cek. Kemudian, dia melempar sebuah dokumen untuk Damar dan berkata, Pak Damar, dari perkenalan awalnya, Anda dulu bekerja di lokasi konstruksi. Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang hukum. Mengenai gugatan perceraian, aku adalah orang yang profesional. Dan klienku biasanya mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Jadi saran aku adalah menyelesaikannya secara pribadi. Kamu harus memberikan 50% saham grup Citra Adidaya kepada Bu Sisi. Jika tidak, apakah otakmu bermasalah? Damar langsung memotong pembicaraannya. Yosua mengerutkan kening. Dia berkata, Pak Damar, tolong jaga omonganmu. Damar memandangnya dengan remeh, dan berkata, pertama, perusahaanku ini adalah pembelian dengan hartaku secara pribadi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Kedua, jika kalian ingin menuntutku, silakan berkomunikasi dengan Departemen Hukum perusahaan kami. Aku tidak ada waktu untuk kalian. Lalu, dia langsung berdiri dan hendak meninggalkan ruang ini. Dia sungguh tidak ingin melihat Sisi dan ibunya lagi. Damar, apakah kita harus seperti ini? Sisi tiba-tiba berkata, dia memandang ke pria itu, dengan air mata yang mengalir dari matanya. Damar tertawa, dan memandangnya tanpa kasihan. Dia berkata dengan pelan, apa maksudmu? Kamu tidak pernah memikirkan apa alasannya. Jika bukan karena kekejaman kalian, aku pun rela memberikan perusahaan ini untukmu. Damar mencibir, aku pun tidak peduli perusahaan kecil seperti PT Citra Adidaya. Aku membelinya hanya karena bosan. Jika kalian tahu diri, maka kalian tidak akan mencari masalah ke sini setiap hari. Damar berkata lagi, aku tidak membalas dendam pada kalian, dan bahkan memberikan rumah itu untuk kalian, aku sudah sangat berbaik hati. Bersambung.